wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Nur, Pak Edi? Alhamdulillah Pak, kabarnya sore hari ini baik-baik saja. Balik bagaimana Bapak? Alhamdulillah dapat bantu Bapak dengan saya juga sehat walafiat. Gimana ini kegiatan hari ini, kira-kira mau kita isi apa Pak Nur? Baik Pak Karni, untuk kesempatan sore hari ini kita mengadakan daring, kita melakukan coaching dengan Pak Edi Susanto yang sama-sama calon guru penggerak angkatan 7 Pak Edi, Pak Karni. Oke, siap, terima kasih Pak Nur. Nanti kira-kira metode yang akan digunakan Pak Nur apa ya untuk melakukan coaching ini? Baik Pak Karni, dalam kesempatan coaching ini nanti kami akan menggunakan metode atau pendekatan delta, yakni tujuan. Jadi dari metode ini nanti tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi untuk mencari solusi dari coaching nanti kita gunakan metode delta Pak. Itu Pak Karni. Baik Pak Nur, rasa kalau saya bicara terlalu panjang kurang pas. Waktu saya serahkan ke Pak Nur dan Pak Edi, monggo untuk melakukan kegiatan ini. Monggo Pak Nur. Ya. Terima kasih Pak Karni untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan Pak Edi. Untuk itu saya menyambungkan Pak Edi dulu. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk sore hari ini Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar balik Pak? Alhamdulillah Pak, masih semangat untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak Pak dalam keadaan sehat walafiat. Pak Edi, sore hari ini kita akan mengadakan daring ya. Dari daring ini Pak Edi tentunya ya ada maksud ataupun tujuan ya kita bersambung dengan daring ini. Mungkin Pak Edi bisa menyampaikan apa sebenarnya tujuan dari Pak Edi ini untuk daring. Baik, terima kasih Bapak. Terkait tujuan saya melakukan diskusi ini, saya ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan yang saya alami Bapak. Saya mengalami permasalahan atau sedikit permasalahan ya, itu terkait kebersihan sekolah, lingkungan sekolah, untuk mempersiapkan dalam penilaian akreditasi tahun 2023 ini Bapak. Oh begitu, jadi saat ini sekolah Pak Edi baru menghadapi akreditasi. Kebetulan sekolahnya belum sesuai dengan harapan karena masih terutama untuk kebersihannya Pak ya kurang baik, begitu ya Pak Edi? Ya, masih kurang maksimal. Tapi nanti Pak Edi setelah pertemuan ini Pak Edi mungkin mempunyai rencana ataupun tujuan yang khusus, begitu Pak Edi? Apa tujuan Pak Edi setelah kita menerapkan coaching ini? Tujuan khusus saya adalah bagaimana perilaku hidup bersih itu, baik kebersihan diri dan kebersihan lingkungan itu menjadi budaya di sekolah saya, bukan hanya menjadi bukan hanya sekedar untuk mempersiapkan akreditasi, melainkan juga untuk keberlangsungan selanjutnya bisa diterapkan seterusnya gitu. Itu ya. Baik Pak Edi, tadi terkait dengan kebersihan ya. Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan ya, sebenarnya kebersihan yang diharapkan Pak Edi itu kebersihan yang bagaimana Pak Edi? Nah, permasalahannya itu seperti ini Bapak. Jadi ketika pembagian saya diberikan amanah oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengurusi terkait kebersihan lingkungan sekolah.
di mana sekolah saya itu di dalam lingkungan sekolah itu terdapat masjid umum atau masjid milik masyarakat yang menjadi satu tempat yang sama di lingkungan sekolah saya, sehingga gerbang sekolah saya itu selalu terbuka untuk masyarakat umum pada dasarnya. Nah, ketika saya menerapkan kebersihan, mensosialisasikannya di lembaga saya, di sekolah saya dari kelas 1 sampai kelas 6 tentang perilaku bersih, ya, kemudian membuang sampah, memilah sampah pada tempatnya, sampah-sampah itu sesuai dengan tempatnya, sampah organik dan anorganik seperti itu. Ketika berangkat sekolah sudah bagus, pulang sekolah juga sudah dibersihkan, tetapi keesokan harinya masih timbul sampah-sampah yang berserakan seperti itu. Saya ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan ini. Baik Pak Edi, tapi ngomong-ngomong gini Pak Edi ya, sebenarnya setelah Pak Edi tadi kan sudah bersih, kemudian muncul lagi untuk hari berikutnya. Dari tingkat kebersihan itu Pak Edi sendiri sudah bisa menilai ataupun bisa mengukur, mungkin sudah mendekati harapan, tetapi karena muncul lagi harapan itu hilang lagi. Tapi yang sudah munculnya itu loh, harapan Pak Edi itu sudah kira-kira bisa diukur sampai level berapa? Kalau kita buatkan ukuran skala 1 sampai 10 itu sudah mencapai skala berapa Pak Edi? Baik Bapak, kalau menurut saya perilaku hidup bersih di sekolah saya di waktu jam kerja ataupun jam sekolah itu sudah di angka 6 Bapak ya, dari 1 sampai 10 sudah mencapai angka 6. Akan tetapi saya ingin itu menjadi angka 8 seperti itu, karena dipengaruhi itu tadi Bapak, ketika pulang bersih, berangkat bersih, ketika jam kerja selesai, esok hari ditemui lagi sampah itu kok masih ada gitu. Jadi membuat nilainya turun itu seperti itu Bapak. Oh sepertinya itu ya. Jadi tentang kebersihan pada lingkungan sekolah ataupun yang ada di halaman masjid itu untuk levelnya sekarang sudah mencapai 6, tetapi dari Pak Edi menginginkan yang lebih itu 8. Tentunya Pak Edi ya, untuk mencapai 8 itu kan harusnya ada semacam kekuatan ataupun strategi yang digunakan untuk mencapai itu. Pak Edi bisa menceritakan strategi yang digunakan untuk mencapai angka 8 itu Pak Edi? Ada Pak strategi yang akan saya terapkan, karena itu bersinggungan dengan masyarakat umum pada dasarnya. Maka ketika saya melakukan observasi ya, ketika setelah jam kerja selesai saya diam duduk di sekolah sambil mengawasi lingkungan setempat, ternyata setelah aktivitas sekolah itu selesai, itu di sore harinya itu masjid itu digunakan untuk proses mengaji Bapak oleh anak-anak di sekitar lingkungan sekolah, sehingga anak-anak itu ya kurang ada perhatian mungkin ya, kalau membawa makan jajanan atau yang lain itu sering dibuang di depan masjid, apalagi di usia yang 5 tahun ke bawah seperti itu, atau 4 tahunan seperti itu Bapak. Nah, strategi saya yang pertama, saya akan melakukan koordinasi Bapak, komunikasi dengan Bapak Ibu guru ngajinya, kemudian dengan pemangku kebijakan setempat baik RT maupun Bapak para dusunnya mengenai kebersihan di lingkungan sekolah dan lingkungan masjid, di mana saya juga akan menyampaikan bahwa mana akan ada penilaian akreditasi di lingkungan sekolah, dan harapan saya lingkungan sekolah itu bisa bersih dan asri seperti itu. Baik Pak Edi, sebenarnya usaha Pak Edi itu sudah luar biasa, mulai dari observasi yang sederhana sampai melakukan suatu koordinasi ya. Tetapi dari situ kan mungkin masih ada hambatan Pak Edi ataupun gangguan untuk mencapai tujuan harapan Pak Edi tadi. Ada nggak Pak Edi hambatan pun? Kalau terkait hambatan atau kendala
itu mungkin kita, kalau saya sendiri itu kesepakatan waktu Bapak, karena kita kan perlu adanya kesepakatan untuk bertemu seseorang itu tergantung dengan kegiatannya masing-masing. Nah itu yang mungkin akan sedikit menghambat nanti, karena kita juga belum tahu apakah nanti Bapak Kepala Dusun atau Bapak RT-nya itu ada kepentingan atau tidak. Kemudian terkait pemahaman untuk anak-anak yang ikut dalam kegiatan mengaji ataupun orang tuanya yang ikut itu perlu diadakan seperti sosialisasi gitu ya. Jadi berkumpul bersama, ngobrol bersama, diskusi bersama terkait kebersihan yang ada di lingkungan sekitar masjid dan sekolah. Baik, karena untuk hambatan itu sebenarnya Pak Edi sendiri sudah mengantisipasi dan sudah dilaksanakan, itu luar biasa Pak Edi. Tetapi dari sini Pak Edi ya, dari beberapa usaha sudah dilaksanakan, mungkin masih ada alternatif lagi Pak, usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan Pak Edi, biar kebersihan lingkungan itu bisa naik ke level 8 tadi Pak. Untuk ada Pak, ada terkait selain strategi saya untuk melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu guru ngaji dan pemangku kebijakan atau RT dan kepala dusun, saya juga akan mempersiapkan tempat sampah tambahan yang akan saya tempatkan di dekat masjid atau tempat-tempat yang strategis, dan di situ pun juga akan saya kasih slogan atau poster ya, poster untuk gaya hidup bersih atau seperti halnya mengingatkan membuang sampah pada tempatnya, seperti itu Bapak. Dari apa yang dilakukan Pak Edi tadi, mungkin ada beberapa prioritas yang diprioritaskan Pak untuk mencapai tujuan tadi. Prioritas utama saya yang pasti kita melakukan koordinasi dulu dengan Bapak Ibu guru ngaji, kemudian ya khususnya juga Bapak Kepala Sekolah, kemudian memasang itu tadi Pak, mempersiapkan tempat sampah tambahan dan memasang poster atau slogan-slogan terkait kebersihan. Itu ya, itu sebagai prioritas Pak Edi untuk mewujudkan ke level 8 tadi. Dari situ Pak Edi kira-kira butuh waktu berapa lamanya Pak Edi untuk mencapai ke situnya Pak Edi? Kalau waktu secepatnya Bapak itu akan saya tidak lanjuti, akan saya laksanakan. Harapan saya 1-2 hari ini terkait koordinasi itu bisa dilaksanakan, dan di hari selanjutnya itu terkait pemasangan slogan, poster dan tempat itu juga dilaksanakan seperti itu. Terus dalam kegiatan tadi Pak Edi melibatkan siapa saja Pak? Selain guru ngaji, mungkin ada tokoh-tokoh yang lain? Iya, jadi yang saya libatkan ya pasti adalah kesadaran dari masyarakat sekitar ya, yang mungkin orang tua wali murid atau orang tua murid untuk senantiasa menjaga kebersihan, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat setempat Bapak ya, agar budaya hidup bersih itu bisa diterapkan khususnya di lingkungan masjid dan sekolah. Baik Pak Edi, ini Pak ya, dari obrolan kita sore hari ini rupanya udah kurang lebih 15 menit Pak Edi ya. Sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan yang lain ya. Mungkin untuk ngobrol-ngobrol secara maksimal kita butuh tidak hanya lewat daring tapi luring. Untuk itu Pak Edi ya, sebagai tindak lanjut nanti saya menginginkan dari Pak Edi itu menunggu hasil kabarnya.
hasil kabar dari Pak Edi nanti bagaimana setelah melakukan kegiatan ataupun strategi yang dilakukan Pak Edi tadi untuk keberhasilan kebersihan di lingkungan sekolah atau halaman masjid tadi bisa tercapai atau tidak. Tolong Pak Edi nanti dikabari ke saya ya Pak Edi. Siap Bapak. Nah, terus yang terakhir Pak Edi, ini kita kan sudah ngobrol kurang lebih 15 menit, tentunya sudah sesuai dengan harapan Pak Edi atau belum obrolan tadi? Alhamdulillah dari diskusi kita, percakapan kita hari ini, saya merasakan senang, saya merasa terkuatkan, ya. Kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan atau laksanakan itu semakin mantap, Bapak. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, alhamdulillah kalau begitu Pak, untuk pertemuan sore hari ini berarti tidak sia-sia, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk membantu kegiatan akreditasi Pak Edi. Dan dari jauh Pak, saya doakan mudah-mudahan akreditasi lancar dan mendapatkan predikat A. Sukses selalu untuk Pak Edi dan lembaganya. Saya kira itu Pak Edi yang saya sampaikan untuk kegiatan sore hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kita tutup untuk kegiatan ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke pengamat untuk melakukan kegiatan berikutnya. Alhamdulillah luar biasa Pak Nur, Pak Edi, ini pertemuan yang sangat konstruktif, menambah wawasan kita bersama. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Pak Edi tentang bagaimana sih Pak Edi rasanya setelah di-coach dengan Pak Nur ini. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Terkait perasaan saya, alhamdulillah saya merasa lega Bapak, merasa masalah saya itu bisa teruraikan satu persatu sehingga menguatkan saya untuk melangkah terkait rencana-rencana atau strategi yang ingin saya lakukan, seperti itu Bapak. Alhamdulillah Pak Edi. Satu hal Pak, tentunya Pak Edi sekarang sudah punya gambaran ya kira-kira hambatan atau tantangan baik yang tadi sudah dilakukan coaching, dalam melakukan coaching maupun tantangan nanti ketika panjenengan melakukan action di lapangan menjalankan hasil coaching ini. Iya, terkait tantangan mungkin seperti yang telah saya sampaikan, kesepakatan waktu Bapak, perlu adanya kesepakatan waktu antara baik oleh Bapak Ibu guru ngaji, Bapak Ibu pengambil kebijakan seperti Bapak RT, RW dan Bapak Kepala Dusun, tokoh masyarakat dan orang tua wali atau siswa Bapak. Jadi perlu adanya kesepakatan karena kita juga tidak tahu kegiatan-kegiatan masing-masing. Jadi mungkin saya akan secara intern akan melakukan koordinasi sebentar, lalu akan menentukan jadwal dan yang lainnya. Baik, terima kasih. Ini Pak Nur, Pak Edi, sungguh luar biasa pertemuan kali ini, dan mungkin nanti akan disambung itu Pak Nur ya. Iya Pak. Topik juga bisa untuk hasil hasilnya nanti. Harapan saya juga berharap sekolah lembaganya Pak Edi nanti akreditasinya mendapatkan juga anak. Gitu. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya, dan kita Sama-sama, akhiri Pak. pertemuan kali ini dengan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.